Puji syukur bahwa hari ini persidangan baik terdakwa Nikita Mirjani maupun Ismail telah terlaksana dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit permasalahan, tapi kita yakin semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan menyangkut hari ini, ada 3 saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertama adalah Dr. Oki, kedua adalah Sheila Sokiyah, ketiga dari pihak laboratorium. Dan dari ketiga saksi ini, kita mendapat penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas arahnya kemana. Bahwa pemerasan tahap demi tahap telah kelihatan hasilnya. Silakan untuk selanjutnya. Ya, jadi tadi sudah diperiksa ya. Dr. Oki diperiksa. Awalnya sih ceritanya agak mengikuti settingan mereka. Dikatakan bahwa ini adalah endorsement ya. Tapi pada saat hakim bertanya kepada Dr. Oki, apakah Dr. Oki punya produk yang di-endorse atau kita menjadi brand ambassador-nya, dijawab ada. Tapi itu pakai perjanjian ya. Ada perjanjiannya. Untuk Dr. Reja nggak ada perjanjiannya. Jadi jelas bahwa perkataan brand ambassador maupun endorsement itu adalah tidak betul ya. Itu tidak betul karena tidak ada perjanjian. Ibarat kita minjam uang ke bank aja 10 juta, itu ada perjanjiannya, materannya bisa sampai 10. Masa uang 4M tidak ada sama sekali tertulisnya, itu suatu hal yang lucu ya. Kemudian juga tadi terungkap bahwa aktor intelektualnya ini adalah Nikita. Ya. Di situ terlihat bahwa Nikita mengatakan ke Oki, yang penting aku dapat uangnya. Yang penting rumahku lunas. Ya. Berarti semua ini adalah aktor intelektualnya adalah Nikita. Pelaksananya ini, pelaksana langsung adalah Mail. Mail ini melaksanakan tugasnya dengan bimbingan Dr. Oki, di mana Reja mengatakan kepada Nikita mengatakan kepada Mail, pakai nama gua ya, makanya Mail berani pakai nama Nikita. Kemudian Nikita mengatakan kepada Oki, dedinya Bems tolong diajari Mail ya, makanya Mail pintar berkata-kata untuk mendapatkan uang 4M ini. Ya, kalau Mail pribadi itu tidak mampu lah untuk mendapatkan uang 4M. Kalau dia mampu, nggak mungkin jadi anak buahnya kita lah. Dia jadi pengusaha juga, ya. Tapi diajari oleh Dr. Oki sehingga dia mampu, ya. Dan kemudian tadi juga kita sangat senang sekali bahwa penjelasan daripada Sheila Sokiyah itu identik dengan penjelasan daripada Dr. Oki, bahwa Sheila Sokiyah ini juga seperti itu, ya. Aktor intelektualnya itu adalah Nikita Mirjani, ya. Pelaksana langsungnya adalah Mail, ya. Pembimbing Mail ini tetap juga Dr. Oki. Jadi semuanya ini adalah permainan mereka bertiga. Satu aktor intelektual yang menikmati uangnya, satu pelaksana tugas untuk menghubungi Dr. Reja, satu yang membimbing Mail supaya jadi pintar untuk mendapatkan uang, ya. Itu lagi. Jadi kalau memang kita lihat tadi kesaksian Sheila Sokiyah tadi bahwa ini sebenarnya seperti pemerasan berantai. Jadi bukan hanya Dr. Reja melaporkan ke polisi. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi memang kami istilahkan itu pemerasan berantai. Jadi Dr. Reja yang memulainya dan satu demi satu nanti akan kelihatan. Pertama, Sheila Sokiyah sudah menyatakan bahwa dia dikenakan biaya 350 juta. Ya, dari angka-angka yang sudah ditetapkan akhirnya turun ke bawah sampai 350 juta. Total lain berat ya. Ya. Dan alangkah anehnya memang sidang hari ini saya sebenarnya agak prihatin dengan kondisi terdakwa ini. Karena penasihat hukumnya itu bukan membahas pokok permasalahan, tapi dia membahas yang tidak terlibat langsung dengan pokok permasalahan. Dikatakan pemerasan. Pemerasan itu adalah adanya ancaman
Ancamannya bentuk apa? Psikologis, nama baik, meluntus, abu-abu, bahkan akhirnya kredibilitas Dr. Reza hancur katanya. Penipu lah. Penipu. Jadi psikologisnya dihajar. Makanya akibat daripada tekanan-tekanan, makanya diserahkanlah uang 4M ini. Memang awalnya 5M diminta, tapi karena sesuai kemampuan yang ada, dia hanya berikan 4M. Ini dikatakan oleh pihak di kita kesepakatan. Kesepakatan dari mana kesepakatan demikian? Diancam, ditekan, dihancurkan kredibilitasnya, kok dibilang kesepakatan? Ini jelas bahwa ini pemerasan. Itu mungkin yang perlu kami jelaskan. Dan bahkan tadi kita lihat bagaimana arogansinya terdakwa Nikita ini. Dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup, dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ini apa sebenarnya yang dilakukannya ini sih? Ini persidangan. Ya kita bersyukur jaksa penuntut umum tadi cukup bijak. Tidak memaksa langsung, tapi dibujuk, bahkan hampir setengah jam. Dibujuk, akhirnya mau juga kembali ke Pondok Bambu. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan itu bukan suatu kehebatan itu. PH-nya harusnya mengajari bahwa terdakwa itu jangan lawan sama hakim, ya, jangan tentang hakim, jangan seperti tadi bertingkah. Itu jadi nilai jelek di hakim, ya. Kasihan nanti Nikitanya hukumannya tadinya lebih ringan bisa jadi berat, ya. Terusnya PH-nya ini ngajarin lah, harus bantu terdakwa ini. Kasihan Nikita dibuat seperti itu, ya. Oke. Kemudian masih ada pertanyaan? Iya. Yang katanya produknya Reza Gnadis tidak lulus BPOM. Iya, itu makanya saya bilang. Dari awal kan ini permasalahannya dikatakan bahwa yang dijelek-jelekan itu kan produk, ya. Itu doktif betul. Tapi untuk Nikita yang jelek-jelekan itu bukan produk. Kalau produknya yang dijelekkan, jungkir balik juga Nikita menjelekkan. 1 juta juga tidak akan dikasih sama oleh Dr. Reza. Kalau produk yang jelekkannya 1 juta juga nggak akan dikasih. Tapi karena pribadinya Dr. Reza ikut anak-anaknya malu di sekolah, ya makanya sampai dia kasih 4.